Iya, kembali lagi dengan kita ya di Kontabela. Saat ini kita sedang berada di perbatasan antara Irlandia dengan Indonesia. Oke, saat ini kita datang ke sini ya, kita ingin buat konten. Kontennya itu adalah kamu tahu, nggak mau tahu, pokoknya harus tahu bahwa saat ini sedang ada PPKM darurat ya, seperti itu. Kita akan lihat, kita akan tanya-tanya masyarakat dan beberapa pedagang dan pekerja-pekerja lainnya mengenai PPKM ini ya. Kita akan lihat bagaimana pendapat mereka, kita akan lihat bagaimana opini mereka dan lain sebagainya. Oke, mari tetap ikuti kami di mau tahu nggak mau tahu, pokoknya harus tahu. Iya, jadi kemarin kita itu sudah melakukan wawancara ke beberapa orang ya, pedagang, anak muda, mahasiswa, PNS, ya. Terus juga kita kebetulan mendapat kesempatan untuk wawancara di Polda, seperti itu ya. Nah, kemarin kita bertanya-tanya mengenai masyarakat ini tahu tidak sih ya tentang apa sih itu PPKM? Apa? Pembatasan apa? Apa? PPKM apa? Ada yang tahu? Hah? Pembatasan kegiatan masyarakat. Tahu sih pembatasan kan Ya, pembatasan tentang kegiatan masyarakat. Pembatasan wilayah. Iya, pembatasan wilayah atau kegiatan masyarakat ya. Tahu mas? Ada tahu. Jadi nggak tahu nih kita lagi PPKM sekarang. PPKM pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya. Ternyata tidak semua orang itu tahu tentang PPKM. Bahkan ada yang tidak tahu bahwa PPKM ini sedang berlangsung. Kami juga bertanya dengan pedagang ya, mereka nggak takut ya kalau tiba-tiba ada penggerebekan ya, ketika aparat atau keamanan tahu masih ada orang yang makan di tempat. Kira-kira ditindak atau tidak? Dan kira-kira bagaimana sih pendapat mereka? Takut atau tidak sih? Bu, nah kita tahu kan bahwa ada perintah-perintah nih, peraturan-peraturan tentang makan. Ibu nggak takut apa bu? Gini bu, kan ada yang masih kan katanya harus bungkus gitu. Iya, kalau orang mau makan sini masa ditolak mas? Iya nanti kan dapat betul, uang. iya betul ya betul. Ibu tidak salah gitu kan, karena kita kan sama-sama cari rezeki gitu ya kan. Nah, juga ada kita bertanya mengenai dampak-dampak. Gimana sih dampak-dampak dari PPKM ini ya? Dari PPKM ini ada dampak nggak bu untuk ibu sendiri atau biasa-biasa aja? Dampak banget. Oh dampak banget. Oleh kan nggak ada orang kan jalan pada ditutup nih, yang Betul. arah Bundaran Besar. Iya. Jadinya kan jalur di sini kan orang cuma lewat-lewat aja. Jadi Iya. orang mau singgah kan juga males kan. Susah ya, karena jalur ditutup, jadi nggak serame sebelumnya bu lah. Iya. Oh ya, jadi gitu ya. Iya, Kalau mas sendiri tadi ngerasain nggak dampak dari PPKM ini sih? biasa ya ada juga ya begitu. Jadi masyarakat memang daya itu kurang gitu. Anak-anak yang biasa misalkan satu hari dia bisa dikasih 20, 30, paling 10 atau 15 ribu saja dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore? Itu jadi jajan sama aku biasanya 2 kali begitu. Itu paling kadang-kadang lagi ini jajan, besoknya tidak lah itu begitu iya. Sampai hari ini tidak ada pengaruh. Iya, tidak ada pengaruh ya. Jadi mau di rumah ataupun di kantor sama aja ya. Di rumah ataupun di kantor sama aja. Iya. Ada dua yang terdampak. Pertama itu karena pembatasan jam malam itu terbatas jam kerja. Jadi hanya sampai jam 8 malam harus pulang. Dikarenakan warung-warung juga pada tutup kan. Iya. Dan juga saat ini ada pembatasan jalan. Dan di situ daerah pusat kota ya Bundaran Besar, di situ
sebagai jalan utama kami melintas dari berbagai arah itu harus memutar ke sana kemari untuk mencari jalan baru gitu. Tapi nggak ada dampak apa-apa Mas ya dari PPKM ini, biasa-biasa aja masih lancar aja. Ya Mas, lancar. Jadi tidak ada dampak apapun ya dari PPKM ini untuk Mas. Kemudian kami juga bertanya tentang pendapat mereka tentang penutupan jalan. Efektifkah atau bahkan malah membuat kemacetan di beberapa titik dan bahkan bisa membuat klaster baru yang tidak kita sadari melalui kemacetan di beberapa titik tersebut. Kalau menurut aku enggak deh, kalau pembatasan jalan kayak penutupan jalan tuh enggak efektif. Kalau efektif kayaknya lockdown langsung aja udah. Ya betul, ya harus lockdown. Kalau gini kan maksudnya jalan yang ditutup tuh masih ada tuh jalan pintas kayak kami tadi kesini ada, lebih baik langsung aja tutup semua jalan. Iya betul ya. Keluar-keluar Malah buat perkumpulan seperti itu ya. Malah buat macet. Iya betul, buat macet. Menurut saya sih kurang begitu efektif Mas. Masalahnya masih banyak kemacetan jalan-jalanan. Iya. Itu yang bisa makin memperparah COVID. Itu menurut Mas? Iya, menurut saya. Menurut saya juga kurang efektif karena di jalan-jalan tuh semerawut, terus banyak kerumunan, jadi kurang efektif aja. Kalau menurut saya efektif atau enggaknya itu kembali ke pribadi masing-masing lagi sebenarnya, kembali ke pribadi masing-masing lagi. Kemudian kalau pemerintah pun juga memberlakukan hal seperti ini kan demi kepentingan bersama juga, kepentingan masyarakat juga. Jadi menurut saya apa yang terbaik yang sudah dirintis oleh pemerintah sampai saat ini mudah-mudahan juga bisa diterima dengan baik di masyarakat gitu. Jadi tentang pembatasan alur, pembatasan jalan itu ya tergantung dengan masing-masing pribadi ya. Masing-masing pribadi gimana nyikapinya. Ya mungkin ada sebagian yang merasakan dirugikan. Tapi mau tidak mau kita memang harus menuruti hal ini ya. Kemungkinan ini memang salah satu kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah ya. Yang paling bagus lah untuk saat ini ya. Mungkin masih dalam pencarian cara-cara lain sebagainya ya. Oke, itu tadi adalah beberapa pendapat dari teman-teman kita, dari masyarakat dan pedagang, bahkan mahasiswa ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pemaparan atau sedikit wawancara kita bersama dengan Pak Adi Fandi Arianto SHSIK selaku Kepala Biro Perencanaan di Polda Kalimantan Tengah. Sekarang di musim pandemik ini kan musuh bersama. Itu ya harus bersama-sama kita lawan. Jangan hanya mengandalkan tenaga kesehatan. Jangan hanya mengandalkan pemerintah setempat, TNI, Polri. Tapi ya semua lapisan masyarakat harus kita gerakkan sama-sama. Kenapa? Sekarang ini kita lihat beberapa berita di televisi. Ya, mereka masih nekat melaksanakan acara hajatan. Ya. Begitu dibubarkan malah petugas yang diusir. Kalau begitu, mereka justru suka kucing-kucingan di warung kopi kita misalnya. Jalan-jalan ditutup itu maksudnya supaya orang nggak pada lewat. Maksudnya begitu. Kalau orang nggak pada lewat, otomatis kan yang ngumpul itu berkurang. Tapi faktanya mereka cari jalan tikus supaya bisa ngumpul. Mumpung ditutup, nggak bakalan ada yang operasi. Ini yang terjadi. Dan apa? Buktinya ternyata di Kalimantan Tengah ini setelah diberlakukan PPKM prioritas, kita nggak masuk darurat ya, tapi masuk prioritas, justru angkanya naik. Ya, kemarin sudah di atas 360. Biasanya kita di 100, 140, tapi pasti sampai di 360. Yang meninggal pun setiap hari ada. Sekarang dikasih tahu, ini kita juga lagi berperang nih, kalian nggak usah keluar, di rumah aja. Tapi apa yang terjadi mereka? Oh, musuh gak ketok kok, ngapain kita? Ya metuai, keluar saja. Loh ya, ini yang harus kita hadapi bersama. Bahwa sesungguhnya kalau hanya mengandalkan pemerintah, saat ini kita sudah nomor 1 sedunia.
dalam penanganan COVID? Bukan, yang terjangkit terpapar. Ya toh? Lebih unggul ya. Wah, kita sudah unggul sekarang. Tapi unggul yang tidak bisa dibanggakan. Makanya justru teman-teman dari anak-anak muda, adik-adik ini yang bisa bermain di medsos dengan baik, ya harus lebih bijak, lebih banyak mengajak di rumah, minimal ngajak untuk vaksin, minimal ngajak untuk tidak berkeliaran, ya toh, kalau tidak perlu. Kita tidak melarang mereka mau beribadah, enggak. Yang penting jaga jarak, saling memitigasi. Kita nggak ngelarang mereka mau berjualan, untuk makan tetap silakan berjualan. Ingatkan yang mau beli. Ya. Kalau mau beli jangan beli di sini ya. Kalau nggak bisa menahan ya jangan siapkan kursi di situ. Ya. Supaya nggak ada yang duduk, ya toh. Nah gitu. Jadi harapannya dengan bersama kita melawan pandemi. Kalau ada yang berita hoax, ya kita harus melawan hoaxnya itu. Banyak aplikasi sekarang, atau yang paling mudah lah, di medsos ada berita ini, cari di media mainstream, media online, televisi. Selama di televisi dan mainstream lainnya tidak ada, kemungkinan besar hoax. Kemungkinan besar. Kita kalau soal vaksin ya, kita membantu pemerintah. Presiden kita sudah menghendaki 1 juta vaksin per hari. Pembagiannya 60 oleh pemerintah, 40 oleh TNI Polri. 60%, 40%. Nah, begitu. Kalau TNI Polri saat ini mungkin yang 40% sudah habis, ambil yang punya pemerintah. Yang penting herd community, kekebalan kelompok itu 70% bisa segera terpenuhi. Hanya kita perlu 70% dari 2,6 penduduk Kalimantan Tengah. Tapi dari 2,6 itu pendatangnya juga hampir sama. Jadi kalau kita dikasih vaksinnya hanya 70% dari 2,6, pendatang kita lebih banyak, herd community kita tetap kurang. Ya mudah-mudahan kita dapat vaksin yang lebih banyak. Ya kalau kita lihat antusiasmenya vaksin masyarakat kita, Kalimantan ini kan, Kalimantan Tengah khususnya Palangkaraya lah, itu sudah bagus gitu. Antusiasnya tinggi juga Pak ya. Antusiasnya tinggi. Sampai ini macet yang di depan ini SMK 1 kemarin Pak. Oh iya, kemarin ya. Iya. Jam 6 sudah habis itu orang sudah ini kan mulai ini jam 5 pagi sudah ngantri. Ya. Oke, mungkin kata-kata penutup Pak atau saran untuk ini kita warga Kalimantan Tengah khususnya Palangkaraya. Baik, khususnya untuk keluarga besar Palangkaraya, Tambun Bungai, ya. Kebetulan saya sudah di Palangkaraya hampir 4 tahun, jadi sudah merasa seperti warga Palangkaraya. Jadi secara umum itu tingkat kepatuhan kita bagus. Masih ada walaupun masih ada beberapa yang beranggapan bahwa pandemik ini tidak perlu ditakutkan. Saya himbau, kita memang tidak perlu takut dengan pandemik, tapi waspada. Kalau waspada, kenapa? Karena waspada itu pilihan kita. Waspada pilihan kita. Saat kita sudah waspada dengan mencegah, ternyata kita masih kena, itu berarti sudah takdir. Tapi kalau kita tidak waspada, kita kena, ya itu kesalahan dari kebodohan kita sendiri. Jadi mari teman-teman semua tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M-nya, memakai masker dimanapun, bahkan sekarang kita sudah diminta untuk double maskernya, masker bedah dengan masker kain, kemudian rajin mencuci tangan, kemudian menjauhi kerumunan, ya, kemudian mengurangi mobilitas. 5M itulah yang menjadi protokol kesehatan yang harus tetap kita jaga. Insya Allah dengan tetap menjaga 5M, kita akan terbebas, terhindar dari pandemi COVID-19. Terima kasih Pak Matur Suwun. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan terima kasih, sampai jumpa kembali di konten kami berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di video kami yang ini ya, dan juga video kami yang lainnya. Mau tahu
Gak mau tahu, pokoknya harus tahu.